It's on my mind. I guess it goes like na 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 na. It's on my mind. I guess it goes like na 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 na. Nama saya Kriston Javlo, NIM 23105100256. Saya akan membahaskan tentang pola permainan badminton. Pola permainan badminton olahraga. Badminton mencakup strategi dalam teknik yang digunakan oleh pemain atau pasangan ganda untuk mengontrol dan memenangkan pertandingan. Berikut adalah beberapa pola permainan umum dalam badminton. Yang pertama, kontur lapangan. Pemain berusaha untuk menguasai lapangan dengan melakukan pukulan-pukulan yang mengarahkan stroke shot ke berbagai arah lapangan lawan. Pukulan yang tepat dalam kontur lapangan adalah kunci untuk mengendalikan permainan dan diktik tempo pertandingan. Yang ketiga, menyerang dari belakang lapangan. Pemain sering menggunakan pukulan smash atau pukulan keras lainnya dari bagian belakang lapangan untuk menciptakan teknik pada lawan. Tujuan adalah untuk maksa lawan melakukan pukulan yang kurang akurat atau memberikan peluang untuk melakukan serangan lebih lanjut. Yang keempat, net play. Pemain yang memiliki keahlian dalam permainan dekat net dapat diciptakan peluang untuk melakukan pukulan net. Penguasaan permainan net dapat dihasilkan poin-poin cepat dan memberikan teknik ekstra pada lawan. Yang kelima, permainan serang mendatar. Permainan atau pasangan ganda dapat menggunakan pukulan datar seperti driver atau chiller untuk mengambil inisiatif dan mengontrol pemain. Pukulan datar ini dapat menghasilkan tempo cepat dan memaksa lawan untuk bergerak lebih cepat di lapangan. Yang keenam, permainan drop shot. Pemain dapat menggunakan pukulan drop shot untuk melakukan solid shot dengan melambit di depan net.
lewat menciptakan peluang untuk melakukan serangan lebih lanjut untuk mengirim lawan ke depan lapangan. Sekian dari saya, terima kasih. Peraturan permainan badminton. Peraturan permainan badminton diatur oleh Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF). Berikut adalah beberapa peraturan utama dalam permainan badminton. Lapangan badminton. Lapangan badminton memiliki ukuran standar dengan panjang 13,4 meter dan lebar 6,1 meter untuk nomor tunggal, serta lebar 7,32 meter untuk nomor ganda. Garis-garis lapangan seperti garis servis dan garis tepi lapangan harus jelas terlihat. Shuttlecock. Ada dua jenis shuttlecock yang dapat digunakan, shuttlecock bulu ayam dan shuttlecock nylon. Shuttlecock bulu ayam umumnya dianggap lebih superior dalam hal daya terbang dan kelincahan. Peralatan pemain. Pemain harus menggunakan raket yang memenuhi standar yang diterapkan oleh BWF. Pakaian pemain harus bersih dan sopan, dan sepatu khusus badminton dengan sol yang tidak meninggalkan bekas pada lapangan harus dipakai. Servis. Servis harus dilakukan dari belakang garis servis dan diarahkan ke lapangan diagonal lawan. Shuttlecock harus dipegang di bawah pinggang pemain. Sebelum servis dimulai, pemain tidak boleh menginjak garis servis atau memasuki lapangan lawan sebelum shuttlecock disentuh. Poin dan skor. Setiap pertandingan terdiri dari 3 set, kecuali pada level tertinggi yang menggunakan sistem 2 set terbaik dari 3 set. Pemain atau pasangan yang mencapai 21 poin terlebih dahulu, dengan selisih minimal 2 poin pemenangan set. Pemenang set pertama yang mencapai 21 poin di 2 serta atau pemenang set kedua yang mencapai 21 poin di set ketiga memenangkan pertandingan. Rotasi ganda. Dalam pertandingan ganda, pasangan harus melakukan rotasi secara bergantian setelah setiap pukulan servis. Pemain ganda harus memukul shuttlecock bergantian. Peraturan terkait shuttlecock. Peraturannya, jika shuttlecock mengenai garis lapangan dianggap dalam. Jika shuttlecock mengenai pemain atau barang-barang lain di luar lapangan dianggap keluar. Jeda dan waktu istirahat. Terdapat istirahat singkat antara set pertama dan set kedua, serta istirahat. Modifikasi permainan badminton. Modifikasi permainan badminton dapat dilakukan untuk meningkatkan keunikan, keberagaman, dan tantangan dalam olahraga tersebut. Beberapa modifikasi dapat diimplementasikan tergantung pada tingkat keahlian pemain, tujuan pengajar, atau bahkan untuk tujuan rekreasi. Berikut beberapa ide modifikasi permainan badminton. 1. Double shuttlecock. Gunakan 2 kok atau bulu tangkis sekaligus selama permainan ganda untuk menambah tingkat kesulitan. Pemain harus dapat mengelola 2 shuttlecock sekaligus. 2. Rotating partners. Dalam permainan ganda, setiap pemain berganti posisi dengan rekan setiap beberapa poin. Ini dapat meningkatkan koordinasi dan komunikasi di antara pemain. 3. Batu loncat atau jumping jack. Setiap kali permainan melakukan smash atau pukulan kuat, mereka harus melakukan satu gerakan jumping jack sebelum melanjutkan permainan. Ini menambah unsur kebugaran fisik dalam permainan. 4. Pertukaran raket. Setiap pemain harus menukar raket mereka setelah mencetak poin. Ini akan menambah aspek adaptabilitas dan kebiasaan bermain dengan berbagai jenis raket. 5. Batas area bergerak.
Tetapkan batas area permainan yang dapat berubah secara periodik. Pemain harus beradaptasi dengan perubahan ini. Menambah strategi dan fleksibilitas dalam permainan. 6. Tanpa pukulan smash. Larangan pemain menggunakan smash dalam permainan. Ini akan mengubah strategi permainan menjadi lebih fokus pada pukulan-pukulan yang lebih teknis. 7. Pertukaran tangan. Pemain harus menggunakan tangan non-dominan mereka untuk sebagian permainan. Ini akan memaksa pemain untuk meningkatkan keterampilan tangan non-dominan mereka. 8. Pukulan bergantian. Tentukan jenis pukulan yang harus digunakan oleh pemain secara bergantian. Misalnya, satu pukulan harus forehand dan pukulan berikutnya harus backhand. 9. Pertandingan 2 lawan 1. Satu pemain melawan 2 lawan sekaligus. Pemain tunggal harus mencoba memenangkan poin melawan 2 lawan seiring berjalannya permainan. 10. Tantangan posisi. Atur variasi tempat berdiri pemain selama permainan. Mereka mungkin harus bermain dari sudut lapangan yang berbeda atau bahkan berputar secara periodik. Bentuk pembelajaran di sekolah. Pembelajaran permainan badminton di sekolah dapat dirancang untuk mengajarkan siswa tentang teknik dasar, taktik, etika olahraga, dan meningkatkan kebugaran fisik. Berikut adalah beberapa bentuk pembelajaran yang dapat diterapkan. Pendahuluan dan penjelasan aturan. Awali dengan penjelasan singkat tentang sejarah badminton dan aturan dasar permainan. Fokus pada peraturan dasar lapangan, poin, servis, dan aturan lainnya. Demonstrasi teknik dasar. Guru atau instruktur dapat mendemonstrasikan teknik dasar seperti forehand, backhand, servis, dan pukulan-pukulan lainnya. Siswa kemudian dapat mengamati dan mencoba meniru gerakan-gerakan tersebut. Latihan keterampilan dasar. Siswa dapat berlatih keterampilan dasar secara terpisah, seperti servis atau pukulan forehand. Latihan ini dapat dilakukan secara berulang-ulang untuk memastikan siswa memahami teknik yang benar. Pertandingan 1 lawan 1. Setelah siswa memiliki pemahaman dasar tentang teknik, mereka dapat bermain pertandingan 1 lawan 1. Ini membantu mereka mempraktikkan teknik dan taktik yang telah mereka pelajari dalam situasi permainan nyata. Pertandingan ganda. Setelah itu, siswa dapat ditempatkan dalam pertandingan ganda. Ini membantu mereka mengembangkan kerjasama tim, komunikasi, dan pemahaman tentang peran masing-masing dalam tim. Analisis taktik. Diskusikan taktik umum dalam permainan badminton, seperti mengatur strategi permainan, memanfaatkan kelemahan lawan, dan memilih momen yang tepat untuk menyerang. Turnamen kelas atau sekolah. Selenggarakan turnamen badminton di antara siswa untuk memberikan pengalaman kompetitif. Ini dapat menjadi kesempatan bagi siswa untuk mengaplikasikan semua keterampilan dan pengetahuan yang mereka pelajari. Diskusi etika dan sportivitas. Ajarkan siswa tentang etika berolahraga, sportivitas, dan nilai-nilai fair play. Diskusikan tentang penghargaan terhadap lawan, hakim, dan rekan setim. Evaluasi dan peningkatan. Lakukan sesi evaluasi bersama setelah pertandingan atau latihan untuk memberikan umpan balik konstruktif kepada siswa. Fokus pada aspek-aspek yang perlu diperbaiki dan ajukan saran untuk peningkatan. Terakhir, integrasi dengan aspek. Bila memungkinkan, hubungkan pembelajaran permainan badminton dengan konsep-konsep matematika, ilmu pengetahuan, atau aspek budaya di berbagai negara.